Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, para pemirsa sekalian yang semoga Allah merahmati kita semua. Perkenalkan, nama saya Yahmin Al-Jawi. Pada video kali ini saya insya Allah akan memaparkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini, yakni filsafat ilmu dan krisis kebenaran, yakni dalam perspektif Islam dan filsafat ilmu. Tema ini bukan sekadar teori akademik, tetapi insya Allah mencoba menyentuh cara kita berpikir, menilai, berbicara, bahkan bersikap terhadap sesama. Karena hari ini kita hidup di zaman yang disebut sebagai era informasi, tetapi ironisnya justru mengalami krisis kebenaran. Waliyadu billah. Informasi semakin banyak, tetapi kejujuran semakin mahal. Narasi semakin cepat, tetapi verifikasi semakin lambat. Dalam video ini, insya Allah, saya akan mengajak kita semua melihat persoalan ini melalui 3 pilar daripada kajian filsafat ilmu. Apa itu? Pertama, aspek ontologi. Yang kedua, aspek epistemologi. Dan yang ketiga, aksiologi. Ada tambahan sedikit tentang nilai Islam dalam hal ini. Tujuan video ini, ikhwatul Islam, para pemirsa semua, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Sekali lagi saya tekankan, bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk mengajak kita berpikir lebih jernih, lebih adil, dan lebih jujur. Baik, pertama, transisi ke aspek daripada ontologi. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Apa sebenarnya yang sedang krisis? Apakah kebenaran itu sendiri yang hilang? Atau manusialah yang mulai menjauh dari kebenaran? Kemudian dari sisi aspek ontologi, yakni hakikat krisis kebenaran. Dalam filsafat ilmu, ontologi berbicara tentang hakikat realitas. Jadi secara ontologis, kebenaran tidak pernah berubah, yakin. Yang berubah adalah sikap manusia terhadap kebenaran itu sendiri. Kebenaran tetap ada, ikhwatul Islam, ya rekan-rekan semua, para pemirsa, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Kebenaran tetap ada, tetapi kebenaran untuk jujur semakin langka. Ya. Profesor Dr. Waston menjelaskan bahwa kebenaran ilmiah hanya sah jika terdapat kesesuaian antara realitas, akal, dan kejujuran metodologis. Jika salah satu dihilangkan, maka yang lahir bukan kebenaran, tetapi ilusi kebenaran. Dalam Islam, kebenaran bukan hanya konsep logika, tetapi amanah spiritual. Karena itu, kebenaran tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok, popularitas, jabatan, atau loyalitas personal. Al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Rabb kalian. Allah tidak memerintahkan kita untuk membela siapapun. Dalam konteks di sini fokus pada oknum yang berbuat kesalahan,
Tidak, tetapi lebih merujuk siapa yang paling benar menurut nas secara adil, ya. Bukan pembenaran, tetapi ya kita disuruh untuk membela apa yang benar secara adil dan bijaksana. Kemudian transisi ke epistemologi, ya. Apa itu? Jika kebenaran itu tetap ada, lalu mengapa manusia gagal menemukannya? Pertanyaannya, ya. Jawabannya adalah pada epistemologi, cara kita mengetahui, ya. Cara mengetahui yang rusak, ya. Begitu bagaimana? Epistemologi membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, memperoleh ilmu, ya, secara adil. Dalam Islam, sumber pengetahuan tidak berdiri sendiri. Ia adalah kesatuan antara wahyu, akal, dan realitas. Ya. Dr. Adian, ya, Husaini dan para penulis dalam filsafat ilmu perspektif Barat dan Islam menjelaskan bahwa ilmu yang dilepas dari wahyu dan etika akan kehilangan arah, ya. Ilmu tetap cerdas tetapi tidak lagi bijak. Ilmu tetap kuat tetapi tidak lagi adil. Waliyadzubillah. Hari ini kita sering melihat pola epistemik yang rusak. Jika pihak lain salah, langsung divonis. Jika diri sendiri salah, dibuat narasi pembenaran, dicari-cari dalilnya yang pas. Jika lawan keliru, disebar, diviralkan. Jika diri keliru, ditutupi. Betul tidak? Ini bukan proses ilmiah, ini bukan proses politis. Ya, dalam usul fikih, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hukum tidak boleh dibangun di atas emosi, loyalitas, atau kebenaran, tetapi harus berdiri di atas dalil yang sahih, pembenaran yang jujur, tujuan syariat yang adil. Artinya metode lebih penting daripada identitas. Karena kebenaran tidak diukur dari siapa yang bicara, tetapi dari apa yang dibicarakan, ya. Yang dibicarakan. Ya. Kemudian transisi aksiologi, ya. Ada pertanyaan selanjutnya yang lebih dalam. Untuk apa ilmu digunakan? Ya. Disinilah kita masuk ke wilayah aksiologis secara filsafat ilmu. Untuk apa ilmu digunakan? Aksiologis membahas nilai dan tujuan ilmu. Apakah ilmu digunakan untuk memperbaiki atau untuk menenangkan? Apakah ilmu digunakan untuk menyatukan atau untuk menyingkirkan? Profesor Dr. Waston, ya, dalam bukunya Filsafat Ilmu dan Logika menegaskan bahwa logika tanpa etika hanya akan melahirkan kecerdasan yang dingin tetapi tidak bermoral. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar alat berpikir tetapi sarana ibadah. Ilmu seharusnya melahirkan kerendahan hati, keadilan, kasih sayang, bukan kesombongan, bukan arogan, bukan pembungkaman. Ketika ilmu dijadikan alat untuk menutup mulut orang lain, maka ia telah kehilangan nilai sucinya, nilai sakralnya. Dulu kita melihat para lulusan pesantren ini, Masya Allah, sejuk. Hari ini seakan-akan dalam kutip, kita ketika bertemu dengan tokoh-tokoh atau santri yang baru lulus dari pesantren, biasa-biasa saja. Ini ada apa? Apakah hilang keberkahannya? Wallahualam. Marilah kita menilai secara adil, ya, realitas yang terjadi saat ini. Kemudian konteks sosial kekinian. Di media sosial, di forum dakwah, bahkan di ruang akademik kita sering menjelaskan label menggantikan argumen, emosi menggantikan dalil, loyalitas menggantikan kejujuran. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan untuk menang debat, tetapi untuk menang dalam kejujuran. Ya, maka krisis kebenaran ini bukan sekedar krisis informasi, ia adalah krisis ontologis, hubungan manusia dengan realitas, epistemologis cara memperoleh kebenaran, aksiologis tujuan menggunakan kebenaran. Jadi filsafat ilmu membantu kita melihat strukturnya. Islam memberikan kita akhlaknya,
Ya, mungkin masalah terbesar hari ini bukan karena kita tidak tahu mana yang benar, tetapi karena kita tidak siap menerima kebenaran jika tidak menguntungkan kita. Dan mungkin kebenaran tidak kalah karena lemah, tetapi karena manusia lebih mencintai pembenaran daripada kejujuran. Waliyadzubillah. Semoga video yang singkat ini membuat kita menjadi orang-orang yang diberkahi oleh Allah dan ikhlas dan berani menampakkan kebenaran dan keadilan. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wallahu alam. Semoga Allah SWT mencintai kita semua dan merahmati kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.